Halo teman-teman, balik lagi di Ladies Book Club Podcast. Kali ini aku lagi barengan sama seorang psikiater yang praktik di Angsa Merah dan RSCM. Ada Dr. Gina Anindya-Jati. Halo dok. Halo, selamat siang. Siang. Nah, mungkin teman-teman kalau misalnya nonton episode sebelumnya, aku pernah ngobrol sama seorang psikiater juga, namanya Heriani Tobing. Jadi Tante Ria ini, aku manggilnya ya, dia juga seorang psikiater. Dan waktu itu tuh kami sempat ngebahas soal hubungannya ada anxiety, kemudian dengan salah satu cara untuk mengatasinya ya, atau untuk beradaptasi dengan anxiety itu adalah lewat berolahraga. Nah, kebetulan banget pas aku waktu itu kenalan sama dokter Gina, ternyata dokter Gina ini juga seorang psikiater yang suka nge-gym ya kan. Jadi makanya aku pengen ngobrolin lebih lanjut nih sebenarnya soal anxiety, karena kalau nggak salah satu spesialisasimu juga psikologis klinis dewasa, betulkah? Psikiater umum untuk dewasa. Untuk dewasa ya, oke. Jadi aku pengen tahu lebih banyak soal anxiety nih dok. Sebenarnya mungkin pertama-tama kira-kira untuk ngebedain anxiety sama stres biasa tuh apa sih? Ya, emang ini jadi pertanyaan banyak orang nih Pat sebenarnya tentang anxiety sama stres gitu ya. Ya. Dan kalau dalam pembahasan yang mungkin belakangan ini kita makin sering dengar, as if orang tuh nggak boleh gitu merasa stres dan nggak boleh merasa cemas gitu. Kayak itu sesuatu yang harus, pokoknya itu nggak normal gitu kayaknya gitu. Padahal sebenarnya stres itu dan anxiety itu kadang-kadang diperlukan gitu. Tapi memang dua hal ini adalah dua hal yang berbeda. Kita bicara dari stres dulu barangkali ya. Stres itu adalah ketika seseorang itu berhadapan dengan challenging situations gitu. Jadi mungkin itu situasi yang nggak biasa dia hadepin, atau situasi yang baru yang dia hadepin gitu ya, atau sesuatu yang lebih besar dari yang biasanya dia hadapi gitu. Jadi intinya ini pengalaman yang kemudian membuat orang ini tuh jadi harus melakukan sesuatu gitu untuk overcome challenge itu gitu. Okay. Jadi kita ngelihatnya stres itu sebenarnya sebagai sebuah tantangan gitu. Dan ketika seseorang ini berhadapan dengan tantangan, dia akan diberikan kesempatan atau peluang untuk growth gitu sebenarnya, untuk grow gitu. Kalau dia tadinya nggak bisa, dia ngadepin sesuatu yang baru, dia ngerasa wah gimana nih kan gitu ya kalau ngadepin sesuatu yang baru. Tapi dengan wah gimana nihnya dia jadi kreatif gitu, berpikir untuk menyelesaikan harus diapain nih gitu. Jadi stres itu mendorong orang untuk punya keterampilan memecahkan masalah karena dia berhadapan dengan sesuatu yang baru yang challenging. Nah, memang ketika seseorang berhadapan dengan sesuatu yang baru, pasti kan wah unknown dan mungkin uncertain gitu ya, sehingga muncullah rasa khawatir. Gitu. Nah, rasa khawatir, mungkin juga di badan rasanya deg-degan gitu ya. Terus aduh ini gimana gitu, bingung dan lain sebagainya. Itu normal sebenarnya. Itu state yang kita sebut anxious. Gitu. Jadi ada kekhawatiran, tubuh kita anxious gitu ya responsnya. Nah, tapi kalau kemudian kekhawatiran ini berlangsungnya terus-menerus, berkepanjangan dan berlebihan sifatnya, dia bisa menimbulkan suatu gangguan yang kita sebut sebagai anxiety disorder gitu. Gangguan kecemasan gitu. Jadi to some extent ya stres itu sesuatu yang normal, dibutuhin dalam hidup orang supaya kita maju, berkembang. Rasa khawatir itu juga gak apa-apa kita miliki. Sampai di level tertentu ketika kekhawatirannya tinggi menjadi cemas juga itu masih gak apa-apa. Asal dia tidak berkepanjangan dan tidak berlebihan. Berarti tadi anxiety kalau masih normal itu gak apa-apa. Kalau udah ciri-ciri berkepanjangan berkelebihannya tuh kayak gimana berarti? Dia akan seperti apa orangnya? Nah, ini juga banyak menjadi pertanyaan dok. Tapi gimana ya? Abis sumber stresnya kan ada terus gitu ya. Apalagi misalnya kayak ya di rumah gitu ya, terus di kantor, di sekolah gitu, belum di masyarakat gitu kan, gak punya uang lama gitu kan, stresnya terus-terusan benar. Gitu kan. Nah, selama orang itu masih bisa melakukan sesuatu untuk mengatasi tekanan yang dia miliki, itu masih oke. Gitu. Artinya dia masih bisa berpikir jernih, masih bisa mengambil keputusan, itu masih oke, masih dibilang sehat. Ketika kemudian stresnya ini berlangsungnya juga jadi tekanan atau challenging situationsnya itu munculnya dalam waktu yang lama, udah diapa-apain tetap tidak bisa teratasi gitu ya. Nah ini yang kemudian akan membuat energinya seseorang untuk berusaha tuh lama-lama habis kan gitu. Karena artinya tantangan yang dia hadapi di luar kapasitasnya dia nih
gitu. Nah itu mulailah terjadi keluhan-keluhan, walaupun mungkin belum sampai gangguan penyakit gitu ya, tapi di situ udah mulai tuh kayak badannya nggak pernah enak, gampang sakit, tidurnya mungkin terganggu, bisa tidur sih tapi kualitasnya nggak oke gitu. Terus buat ngapa-ngapain tuh mungkin konsentrasinya udah mulai agak terganggu kayak gitu. Nah itu tekanannya udah mulai berlebihan tuh. Kalau kemudian tekanan yang berlebihan ini semakin tidak bisa diselesaikan, nggak ketemu jalan keluarnya, nggak bisa di-accept juga sama si orangnya, nah disitulah kemudian bisa muncul suatu gangguan kecemasan. Ciri-cirinya kalau gangguan kecemasan ini adalah dia memiliki perasaan khawatir yang lebih daripada orang pada umumnya. Jadi misalnya nih sama-sama nih ya lagi bokek gitu misalnya, kan pasti ada rasa khawatirnya dong kita gitu. Tapi yang satu ini khawatirnya tuh berlebihan banget gitu. Padahal di keadaan yang sama gitu ya misalnya keadaan yang kurang lebih sama, tapi kekhawatirannya itu benar-benar ekstrim gitu, berlebihan gitu. As if nggak ada jalan keluar sama sekali gitu ya. Jadi benar-benar nggak bisa mikir jalan keluar sama sekali, nggak bisa ada adaptasi sedikit pun. Dan biasanya berpikirnya jadi jauh ke depan. Gimana kalau nanti begini? What if itu terus gitu. Dan kemudian menimbulkan keluhan-keluhan fisik yang biasanya juga banyak. Gitu, dada berdebar-debar, gemeter, kepalanya sakit, otot-ototnya tegang semua, nafasnya sesek, susah nafas, itu biasanya jadi keluhan-keluhan yang sering dikeluhkan dan terjadinya berkepanjangan, dalam arti bukan 1-2 hari, tapi dia menetap beberapa bulan. Oke, berarti pada akhirnya jadi nggak bisa berfungsi ya? Betul, pada akhirnya jadi nggak bisa berfungsi, dia jadi, maksudnya kan kalau orang bokeh ya dituntut untuk kreatif untuk menyelesaikan itu gitu kan, supaya sih bisa dapat uang lagi nih gitu. Tapi saking dia cemasnya sampai ide aja tuh nggak ada. Kalaupun masih kepikiran ide, dia nggak bisa mengeksekusinya gitu, karena fokusnya tuh bukan di yang sekarang, tapi di masa depan. Nanti kalau ini gimana? Kalau itu gimana? Gimana kalau gini? Gimana kalau gitu? Gitu. Jadi nggak pernah selesai. Aku pengen tanya juga ya, maksudnya untuk terapinya tuh seperti apa sebenarnya. Tapi sebelum itu aku pengen tanya dulu juga, sebenarnya ketika kita mengalami anxiety itu sebenarnya apa sih yang terjadi di otak dan tubuh kita itu? Ini mungkin semua berawal dari berhadapan dengan challenging situations itu tadi dulu gitu ya. Ketika orang berhadapan dengan situasi yang baru, yang yang banyak tantangannya itu tadi, tubuh itu akan bereaksi dengan mengeluarkan atau mengaktifkan gitu ya beberapa sistem. Dia akan mengeluarkan katekolamin dulu gitu. Jadi tubuh itu dari otak dia akan mengeluarkan. Jadi tantangan yang tadi dipersepsikan gitu ya, itu kan masuk ke dalam otak gitu. Nah otaknya bilang ada sesuatu nih gitu, lu perlu mikir nih gitu, mau diapain nih situasi ini gitu. Itu si hormon itu tadi katekolamin itu hormon itu rangsangan untuk mengeluarkan si katekolamin. Jadi otak tuh mempersepsikan bahwa ada challenge nih gitu. Nah terus kemudian otak kan ngasih tahu lu ada ini gitu. Nah si otak itu kemudian memerintahkan untuk produksi si katekolamin itu. Nah ini di dalam 30-60 menit pertama gitu. Nah di dalam menit-menit itu ketika si katekolamin keluar, dia ini kemudian ngasih tahu ke seluruh tubuhnya, lu siap-siap, lu ngadepin sesuatu yang baru nih gitu. Lu lihat-lihat nih apa nih yang lagi dihadepin gitu. Jadi si katekolamin ini akan mengaktifasi mode waspada kita. Karena kita harus meng-appraise dong situasi barunya nih apa sih yang lagi dihadepin gitu. Threat-nya nih apa sih, challenge-nya mesti diselesaikan apa. Tapi dalam waktu yang pendek itu kita belum bisa mikir. Jadi tubuh baru siaga dulu gitu. Makanya pas ngadepin sesuatu yang baru biasanya kita langsung tegang gitu kan. Betul. Terus deg-degan gitu kan. Terus nafasnya jadi cepet gitu. Nah itu karena perintah dari si katekolamin itu. Tapi harusnya setelah 30 menit kita tuh udah bisa adaptasi. Karena kita udah bisa lihat sekelilingnya gitu kan. Challenge-nya apa yang nih dihadepin nih gitu. Jadi lebih rasional dan lebih proporsional. Nah memang setelah si katekolamin ini selesai bekerja, akan muncul yang lain di aksis HPA. Jadi ada, kalau otak kita kan bagiannya ada macam-macam gitu ya. Nah titik yang satu ketemu titik yang satu ketemu titik yang satu tuh membentuk sebuah aksis gitu, namanya aksis HPA. Nah di sini dia mulai akan mengeluarkan yang namanya kortisol. Nah kortisol itu yang orang-orang suka sebut sebagai hormon stres. Ya, betul. Hormon stres itu gitu. Jadi ketika kortisolnya ini dikeluarkan, kemudian dia juga ngasih tahu ke bagian-bagian otak yang lain, ke bagian tubuh untuk ngadepin challenge yang baru ini gitu. Kalau terus kemudian challenge ini bisa diselesaikan, maka si katekolamin dan kortisol tadi
hilang tuh dalam waktu biasanya 90 menitan lah gitu. Jadi sebenarnya kalau orang tegang itu juga gak akan lama-lama. 90 orang menit ya anxiety kira-kira itu ya. sebenarnya juga gak akan lama-lama, paling 90 menit. Oke. Tapi kalau dia disorder, menimbulkan gangguan, ini gak turun-turun. Makanya bawaannya jadi tegang terus, deg-degan terus, napasnya sesek terus kayak gitu karena perintahnya error gitu. Karena challenge-nya belum bisa diselesaiin gitu kan. Jadi di otaknya menganggap masih ada tuh, masih ada Pikiran tuh terus gitu ya. Iya, jadi dia kerja terus deh kayak gitu. Jadi si kortisolnya juga keluar terus gitu. Nah, padahal ketika kortisol ini keluar terus, dia kan jadi merusak sistem yang lain gitu ya. Bayangin aja kayak kortisol ini suatu alarm, fire alarm gitu ya. Dia bunyi terus gitu. Padahal nggak ada gitu sumber apinya tuh nggak ada gitu, smoke-nya tuh nggak ada dari smoke detector gitu kan, smoke-nya nggak ada tapi dia kayak mendeteksi si smoke-nya terus, jadi dia bunyi terus gitu. Nah bunyi terus kan bikin air dari itu keluar terus tuh untuk memadamkan apinya, tapi kan lama-lama airnya habis ya gitu. Jadi itulah yang kayak energi orangnya itu jadi habis kalau dia punya anxiety disorder karena kerja terus gitu. Tadi 60 sampai 90 menit kira-kira sebenarnya kalau normalnya gitu ya. Kalau misalnya dia belum selesai mengatasi, itu apakah di yang orang normal akan tetap menurun atau enggak? Karena kita bicara normalnya, jadi kalau di orang normal menurun. Sebenarnya 60 sampai 90 menit itu nggak harus situasinya jadi teratasi ya, atau challenge-nya itu jadi teratasi, tapi dia udah tahu apa yang perlu dia lakukan untuk ngatasin itu. Makanya itu udah bukan di-perceived as threat atau challenge lagi. Karena kan udah familiar nih, gue udah tahu nih apa yang gue hadapin, gue udah tahu nih gue mesti gimana gitu. Sama kayak misalnya kita mau maju atau bicara di depan umum gitu misalnya ya. Kan waktu awal-awal, gimana nih gitu. Tapi begitu kita keluar ke audiens, kita lihat situasinya, paling kita kayak gitu beberapa menit awal aja kan. Begitu udah oke, gue udah tahu situasinya kayak gini, orang-orang yang ada di sini ada kayak gini, gue udah tahu gue harus ngapain. Oke, I'll do this. Kan itu mulai resolve gitu. Oke. Tapi di yang orang ada gangguan berarti kan dia tidak bisa resolve itu kan, gimana nih terus akhirnya tidak bisa berpikir jernih gitu. Betul. Dan itu yang pada akhirnya nanti mengacaukan cara pikirnya juga gitu. Nah, orang kalau cara pikirnya udah kacau, kan dia melihat sesuatu udah jadi nggak objektif lagi juga kan gitu. Karena dilihatnya nggak objektif, di sini persepsinya nanti ngaco lagi. Jadi action yang diambil pun nggak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya gitu. Faktor genetik ini ada pengaruhnya juga nggak sih untuk kerentanan terhadap stres dan mengalami anxiety disorder ya gitu? Sebenarnya iya. Kalau kita bicara tentang kesehatan jiwa seseorang, kesehatan jiwa itu dianggap sebagai sesuatu yang kompleks karena status sehat jiwa itu adalah results atau hasil dari interaksi antara gen dengan lingkungan gitu. Jadi kalau genetiknya dia misalnya memang ada traitnya, dikombine dengan lingkungan yang juga kemudian beresiko, maka kemungkinan ini menjadi sebuah masalah kesehatan jiwa atau bahkan gangguan jiwa ya tentu jadi lebih besar gitu. Kalau tadi dia bikin gejala fisik kayak jantung berdebar segala macam itu tuh penyebabnya tuh karena tadi ya ada aksis-aksis yang nyambung gitu berarti. Karena kan otak kita itu pusat segala perintah ya gitu. Jadi apapun yang dikeluarkan oleh otak kita, perintahnya itu akan nyampe ke seluruh tubuh gitu, termasuk ke pembuluh darah yang kecil gitu. Jadi ketika si kortisol itu dikeluarkan gitu ya, dia akan nempel ke reseptor-reseptor di seluruh tubuh gitu. Dia akan kasih tahu apa yang harus mereka lakukan ketika aku keluar gitu. Jadi pembuluh darah nanti pada konstriksi gitu ya, dia pada mengecil, terus kemudian jantung jadi memompa lebih cepat gitu. Padahal kalau pompa cepat-cepat darahnya kan belum masuk ke jantung. Jadi waktu dipompa ya masih kosong sebenarnya, belum ada lagi yang dipompa. Kalau dari dokter sendiri
banyak nggak pasien yang datang karena memang mengalami gangguan kecemasan? Kalau yang sampai datang ke klinik sebenarnya lumayan gitu. Dan memang kalau kita lihat di prevalensinya di data data di masyarakat gitu ya, baik global maupun di Indonesia, itu memang prevalensinya besar untuk yang kecenderungan ansietas ini. Bahkan belum lama ini baru banget tadi ini sebelum kita ketemu gitu ya, dapat info tentang hasil pemeriksaan yang di masyarakat gitu mengenai kondisi kesehatan jiwa, proporsinya lumayan gitu di masyarakat Indonesia sendiri gitu. Dan kalau kita lihat hasil survei kesehatan yang lalu-lalu, angkanya juga sebenarnya besar gitu. Cuman memang kalau yang datang ke klinik biasanya bukan anxiety yang pure anxiety aja, biasanya dia munculnya bersamaan dengan gangguan mood yang lain seperti misalnya depresi kayak gitu, atau ada keluhan-keluhan lain yang berbarengan dengan simptom-simptom dari anxiety disorder gitu. Keluhan lainnya seperti apa misalnya? Kalau sekarang tuh gangguan mood kan banyak ya, misalnya selain pasien dengan depresi, dengan bipolar gitu ya, itu juga datang dengan keluhan-keluhan ansietas misalnya gitu. Terus orang-orang yang dengan ADHD gitu ya, gangguan pemusatan dan hiperaktivitas yang tapi pada dewasa ya, karena saya kan ketemunya sama orang-orang dewasa gitu. Itu juga anxiety menjadi suatu symptoms yang cukup prominent gitu. Kan aku juga pernah ke psikolog ya. Terus memang dibilang ada kecenderungan ke OCD, Obsessive Compulsive Disorder. Terus juga karena memang punya anxiety juga gitu. Jadi kayak sebenarnya OCD pun ada symptoms anxiety-nya. Symptoms anxiety juga ada kan ada. Terus kan ADHD berarti juga ada symptoms anxiety juga. Bedanya apa berarti di keduanya? Jadi kalau anxiety disorder sebagai suatu gangguan tersendiri, core-nya memang di kecemasannya itu gitu. Jadi yang paling mengganggu dari orangnya adalah rasa cemas yang berlebihannya yang membuat dia jadi nggak bisa berfungsi. Kalau pada OCD, Obsessive Compulsive Disorder, ini core-nya ada di pikiran yang intrusifnya gitu. Jadi ada pikiran yang mendesak. Kalau kita kan mikir sebuah proses yang emang karena kita mau mikirin itu misalnya, atau ya bahkan ketika kita menghayal pun kita kan membayangkan ya apa yang kita hayalkan gitu. Jadi di dalam kontrolnya kita sebenarnya. Nah, tapi kalau pada gangguan obsesif kompulsif atau OCD tadi, pikirannya ini sifatnya mendesak, intrusif. Jadi nggak suka sebenarnya si orangnya dengan pikiran yang muncul itu, karena ini kan aku nggak mau mikirin ini, kenapa dia muncul terus gitu. Dan itu berulang, intrusif, repetitif. Itu yang menimbulkan anxiety pada orang dengan OCD. Jadi pikiran-pikiran yang munculnya ini tidak bisa dihentikan, menimbulkan kecemasan, sehingga harus diselesaikan melalui perilaku kompulsifnya gitu. Jadi ada pikiran yang intrusif menimbulkan kecemasan, diselesaikan dengan perilaku yang kompulsif. Jadi harus diselesaikan. Harus saat itu juga gitu ngerasanya. Makanya kan kita dengar kayak orang punya keluhan misalnya bolak-balik cuci tangan nggak selesai-selesai gitu ya. Ada pasien yang waktu itu keluhannya adalah wudu terus gitu. Jadi kalau wudu tuh lama banget gitu. Terus sholat tuh jadi lama banget, nggak selesai-selesai karena ini nggak sempurna nih. Ulang lagi kayak gitu. Itu benar-benar ganggu hidupnya orang itu gitu kan. Nah, sementara kalau pada ADHD kecemasannya yang muncul adalah biasanya karena orang dengan ADHD ini kan fokusnya susah ya. Dia susah fokus sama sesuatu gitu. Jadi ketika dia harus mengerjakan sesuatu, terus kemudian fokusnya nggak bisa dipertahankan, dia pindah lagi ke yang lain, itu kan membuat jadi banyak hal menumpuk gitu ya. Nah, ini yang biasanya konsekuensi dari ADHD-nya itu yang biasanya menimbulkan anxiety. Aduh ini gimana nih, aduh ini gimana nih gitu, karena belum selesai gitu. Jadi agak berbeda. Kalau pada OCD tadi kecemasannya muncul sebagai konsekuensi dari pikiran intrusifnya. Kalau pada ADHD ya dia konsekuensi dari ADHD-nya karena banyak hal yang belum selesai, banyak problems yang belum bisa di-solve kayak gitu. Tapi setauku di OCD atau ADHD juga ya jadinya ya. Ada yang namanya kan procrastination kan ya. Betul. Terus kan OCD kan dibilangnya katanya perfeksionis. Katanya perfeksionis gitu dalam tanda kutip ya. Karena kan gak mungkin gitu. Dan kadang misalnya ini kalau dari pengalamanku juga ya, misalnya ada pikiran sesuatu nih mesti ngerjain apa, terus kayak aduh susah nih misalnya kayak berat gitu ya. Terus akhirnya jadi daripada karena takut pusing mikirin, akhirnya nanti aja deh gitu. Terus kan tunda numpuk tuh. Terus akhirnya
menimbulkan kecemasan lagi juga. Itu beda sama yang tadi ADHD itu? Beda. Jadi gini, sebenarnya memang ada satu gangguan yang namanya obsessive compulsive disorder, tapi juga ada yang kita sebut sebagai salah satu trait dari personality yaitu obsesif gitu. Jadi personality-nya yang obsesif, bukan sebuah obsessive compulsive disorder. Kalau obsessive compulsive disorder tuh tadi ada gangguan pada pikiran yang intrusifnya itu, kayak misalnya pintunya tadi udah dikunci belum ya? Pintunya tadi udah dikunci belum ya? Meskipun udah dicek, pikiran untuk apakah pintunya udah dikunci atau belum tuh muncul lagi. Padahal udah dikerjain. Tapi rasanya kayak belum, jadi lagi. Rasanya kayak belum, lagi. Rasanya kayak belum, lagi. Nah itu obsessive compulsive disorder. Tapi kalau dia sebagai suatu personality trait gitu ya, atau gambaran atau ciri dari sebuah kepribadian yang obsesif gitu, itu memang cenderung arahnya ke perfectionism. Jadi orang ini baru akan mengerjakan sesuatu kalau dia yakin bahwa segala sesuatunya udah fully prepared dan ketika dikerjain hasilnya tuh oke, sesuai dengan standarnya dia. To some extent ini bagus kan sebenarnya, dan setiap orang harusnya punya gitu loh trait ini, karena kan membuat kita jadi bikin preparation gitu ya, memikirkan luaran yang terbaik dari usaha yang kita kerjakan. Harusnya semua orang punya gitu, kayak gitu trait itu gitu. Cuman ada orang-orang tertentu yang takeran trait ininya kebanyakan. Jadi ketika takeran trait ininya kebanyakan tadi, dia jadi mikir gitu kan, ini mau dikerjain, ininya udah ada belum, ininya kan belum ada, nanti kalau hasilnya jelek gimana, nanti kalau ini gimana. Pada akhirnya daripada ribet, procrastinate, nanti aja deh gitu. Udahlah ngerjain yang lain dulu lah gitu, ini belum siap nih gitu. Nah penundaan itu sebenarnya anxiousnya atau kecemasannya itu sudah muncul pada saat dia mempertanyakan tadi, ini udah fully prepared atau belum, ini nanti luarannya akan oke atau enggak. Nah, itu rasa khawatirnya udah mulai muncul tuh di situ gitu. Enggak selalu pada saat sudah ditunda dan enggak selesai baru muncul kecemasannya, tapi dari awal dia berpikir untuk mengerjakannya pun itu sudah muncul kekhawatirannya. Karena gitu. tadi ya what if-nya banyak banget itu ya. Oke. Nah berarti sebenarnya sebelum dia misalnya ke profesional nih gitu, ada nggak sebenarnya terapi-terapi yang bisa dilakukan sendiri di rumah? Sebenarnya banyak hal ya yang bisa kita lakukan di keseharian kita untuk melatihkan kebiasaan yang baik gitu dalam kita menghadapi tantangan yang baru. Karena kan kita bicaranya tadi soal stres, kemudian anxiety gitu ya. Nah sebenarnya banyak sekali yang kita bisa latihkan gitu. Jadi seseorang itu memang perlu membiasakan diri atau mengekspos diri untuk mencoba sesuatu yang baru. Sesimpel misalnya kalau di rumahnya bisa masak misalnya, cobain deh resep baru dari waktu ke waktu. Karena setiap resep baru itu kan challenge yang baru kan, dan selalu ada kemungkinan berhasil atau nggak berhasil. Kalau kita sibuk dengan, aduh nanti gimana gitu, kita nggak akan pernah tahu kita bisa apa enggak ngerjain resep yang baru itu. Demikian juga dengan kalau misalnya kita latihan, nge-gym gitu misalnya. Ini sebenarnya kayak refleksi diri gitu ya. Kayak refleksi diri gitu. Nge-gym gitu. Kalau kita kemudian gak berani menantang diri kita sendiri untuk melakukan entah itu gerakan yang baru atau itu angkatan beban yang baru besarannya gitu, kita kan gak akan pernah maju gitu, kita di situ-situ aja gitu. Nah ini yang sebenarnya perlu kita biasakan sehari-hari, dari yang sederhana aja. Kadang-kadang kita mikir, latihannya harus apa banget, mikir banget apa gitu-gitu. Sebenarnya tuh enggak, banyak hal di kehidupan sehari-hari kita yang kita bisa kerjakan. Nomor satunya terbuka untuk mengekspos diri kita dengan challenge gitu. Nah ketika kita berhadapan dengan challenge, kita kemudian belajar untuk mengenali apa sih yang ada di pikiran saya ketika saya menghadapi challenge baru ini. Misalnya nih, kebetulan saya kalau nge-gym tuh pakai PT ya, karena orangnya tuh harus harus ada yang nyuruh gitu. Harus ada yang nyuruh gitu. Jadi emang harus ada gurunya, karena satu nggak punya ilmunya gitu ya, jadi kayak nggak tahu mau ngapain gitu ya. Kalau ngikutin di YouTube aja sih bisa gitu, cuman ini gunanya gerakannya buat apa gitu tuh kadang-kadang nggak terlalu memotivasi. Nah kalau ada PT-nya ini kan satu, saya orangnya nggak enakan, jadi kalau misalnya udah bikin janji saya harus menepatinya.
gitu. Oh. Kayak enggak boleh nggak ditepatin nih, malu nih kalau nggak tepat nih gitu kan. Jadi mesti komit. Kalau Biar nggak komit ya. jadi mesti komit. Yang kedua karena nggak tahu ilmunya jadi dan udah nggak mau mikir. Jadi terserah dia aja lah gitu ya. Dia mau ngasih latihannya apa gitu. Kita cuma perlu diskusi di awal tujuan latihannya apa sih? Ini. Ya udah terserah dia deh programnya mau ngapain gitu. Waktu itu tujuannya apa berarti? Waktu awal-awal sebenarnya memang increase fitness aja, jadi nggak ada tujuan tertentu. Tapi terus kemudian pandemi terjadi, itu kan butuh stamina yang lumayan ya, luar biasa gitu. Karena kita pada saat itu ya harus turun pakai baju astronot itu gitu kan. Terus ngomong tuh harus pakai masker yang tebel banget, bukan masker yang biasa gitu. Energinya ekstra dan itu energinya kan ekstra banget karena harus ngomong, bajunya kayak gitu, lama kan, wah gitu. Jadi ningkatin staminanya memang benar-benar untuk itu. Terus fungsi parunya juga dinaikin, jantungnya juga dinaikin gitu. Sama jangan sampai sakit gitu kan. Iya benar gitu. betul. Jadi itu paling ya penting. udahlah latihannya untuk itu gitu. Nah tujuannya untuk itu, caranya gimana terserah dia deh. Cuman kan itu ada konsekuensinya ya, bahwa kalau lu mau dia yang ngatur ya lu nurut. Karena kan lu udah memasrahkan ke dia yang mengatur. Kalau diaturin terus kita nggak nurut, gimana gitu. Mau nggak mau dengan nurut itu, setiap kali dikasih challenge baru, suruh naik kelas lah istilahnya gitu kan. Ya gimana ya? Mau nggak mau harus nurut juga ya. Kayak, Tapi sempat kepikiran kayak, aduh berat banget nih, bisa nggak sih gitu nggak? Oh selalu. Sampai hari ini pun masih kayak gitu. Kayak kalau yang, kok ini lebih gede dari yang kemarin gitu. Ada tuh wajah-wajah begitu gitu. Tapi terus dalam proses latihannya, saya bilang sama PT-nya gini, nggak janji kalau dan memang nggak punya ambisi untuk kayak orang-orang yang misalnya berat-berat angkatannya atau apa gitu, nggak. Targetnya, jadi tahun ke tahun tuh targetnya kan ada aja gitu ya. Targetnya kalau dikasih, kalau latihan nggak ngeluh gitu, sesederhana itu aja. Kalau latihan nggak ngeluh. Terus yang tahun ini targetnya adalah kalau ditambahin bebannya nggak protes gitu. Oh berarti sebelumnya sempat protes? Nggak protes selalu gitu. Paling nggak kalaupun protesnya tadinya adalah omongan, sekarang dikurangin cuman ngeliatin aja gitu. Gitu. Jadi itu kan sebenarnya bagian dari kita latihan juga ya gitu. Nggak harus yang pakai pikiran berat-berat. Tapi membuka diri terhadap tantangan. Kenapa? Karena saya mengenali ketika saya berhadapan dengan tantangan yang baru, ternyata I'm a safe person. Saya tuh orang yang kalau udah saya tahu saya bisanya segini, ya udah saya segini aja gitu. Karena kata dia, kenapa sih nggak pengen naik gitu? Itu kan bisa loh orang-orang kayak gitu. Kamu nggak mau? Enggak. Gampang jawabnya, cepet. Enggak mau. Terus aku juga lagi gitu. Saya suka nanya gitu kan, emang buat apa? Nah tapi ini menjadi dialog saya juga gitu sama dia gitu, sama PT-nya. Kalau misalnya emang kita sebenarnya diciptakan untuk bisa dan bisa dilatihkan untuk bisa, kenapa enggak? Bener juga ya gitu kan. Ya kenapa enggak? Oke deh, ya udah nggak apa-apa. tapi pelan-pelan ya. Iya, makin pelan makin bagus kata dia. Tetap nawar gitu. Jadi latihannya adalah membuka diri untuk tantangan baru, cuman memang disesuaikan dengan kapasitasnya kita aja gitu. Saya tahu saya bukan orang yang ambisius untuk naik-naikin beban tadi, tapi ya udah deh, targetnya nggak protes. Atau kalau nggak protesnya pun bertahap gitu. Tadinya ngeluh panjang jadi dipendekin, atau tadinya ngeluh jadi istighfar gitu ya. Jadi astagfirullah gitu kan, atau ya ampun gitu. Jadi berkurang, lama-lama berkurang sampai sekarang ya udah nggak keluar kata-kata tapi main mata aja gitu, misalnya gitu. Itu kan lumayan ya berkurang. Nah dari situ saya juga menyadari tadi, selain saya ini orangnya juga safe person, ketika dihadapkan pada suatu tantangan, sesuatu yang baru gitu ya, saya yang kayak pikiran yang muncul di dalam kepala saya tuh, ih bisa nggak ya gitu. Jadi ragunya dulu yang keluar. Oh ternyata aku tuh tipe yang kayak gitu. Aku tuh tipe yang ragu gitu. Nah ini barangkali kan satu latihan yang baik juga buat kita kalau kita bisa mengenali ya. Ketika kita dihadapkan dengan tantangan, apa sih yang kita pikirin? Yang munculnya tuh apa gitu. Ada orang yang emang pede aja gitu. Apa nih? Oh sesuatu yang baru, asik nih gitu. Ada orang yang mikirnya kayak gitu. Ada lagi yang kayak saya gitu. Ih bisa gak ya? Ada lagi yang apaan sih, gak usah lah gitu. Lebih cepet lagi kan. Ada yang mungkin lebih jelek lagi gitu. Misalnya dikasih tantangan yang baru, mati nih.
udah langsung bilang nggak bisa. Lebih panik lagi ya. Lebih panik lagi gitu ya. Okay. Lebih, kalau tadi kan kita masih nanya bisa nggak ya gitu. Nah pikiran orang tuh kan beda-beda. Kalau kita bisa kenal refleks pikirannya kita apa, we can work on that. Gitu. Okay. Karena sebenarnya waktu kita mikir kayak gitu, kita kan jadi ditantang. Ketika saya nanya ke diri saya sendiri, bisa nggak ya? Mungkin kita akan tergoda untuk enggak lah, nggak bisa kali gitu. Paling sering kan godaannya gitu ya. Pernah nggak nanya ke diri sendiri sebaliknya? Coba aja. Emang ada yang bilang lu gak bisa? Bisanya emang seberapa? Nah itu juga jadi pertanyaan baru lagi kan. Bisanya emang seberapa? Jadi jalan tengah. Kadang-kadang kita mikir kan cuma ekstrim kanan, ekstrim kiri. Lupa kalau ada jalan tengah. Kalau ditanya bisanya seberapa? Yang ini belum pernah coba sih. Gak tahu deh bisa apa enggak. Jadi berubah ininya, rasanya. Jadi pas mau ngangkat, ya udah deh kita coba deh ya gitu. Nah itu yang berulang kali saya sampaikan sama PT saya ketika dapat beban yang baru. Terus disuruh ngangkat gitu misalnya ya udah deh kita coba ya, dan itu membantu sekali gitu untuk mengurangi ketegangan-ketegangan kita berhadapan dengan sesuatu yang barunya. Nah kita di situ jadi punya pilihan. Seringkali kalau kita nggak sadar pikiran refleksnya kita tuh apa, kita ngerasa kita nggak punya pilihan karena action yang kita ambil ya based on refleks itu aja. Bisa nggak ya? Gak usah lah gitu. Tapi kalau kita coba nanya bisa nggak ya? Emang ada yang bilang nggak bisa? Masa sih nggak bisa? Kan lain actionnya yang diambil gitu. Misalnya itu untuk tantangan baru gitu ya. Nah misalnya ini sebuah tantangan yang sebenarnya mungkin udah berkali-kali dicoba tapi gagal. Mungkin otaknya kan sudah terprogram kayak wah kemarin-kemarin gagal nih, emang apa yang akan bikin kali ini bisa gitu misalnya. Apalagi mungkin terima kritik dari orang gitu ya setelah nyoba. Misalnya tadi masak gitu, nyoba resep baru, terus nggak enak nih gitu misalnya. Iya, benar. Gitu terus jadi kayak, ntar nyoba resep lagi, gagal lagi nggak ya? Gitu misalnya. Kalau kayak gitu, ada cara lainnya atau sebenarnya emang harus dicobain terus? Ini terjadi nih sebenarnya dalam perjalanan saya nge-gym juga. Oke. Gimana tuh? Jadi ada beberapa hal yang saya belum bisa lakukan dengan baik dan benar. Ya belum bagus lah gitu ya feedbacknya, sama ada hal yang memang saya belum bisa sama sekali. Tapi saya cenderung lebih nggak apa-apa sama sesuatu yang saya nggak bisa sama sekali, karena kayak ya udahlah lu emang nggak bisa gitu, ntar aja nih belum jatahnya lu latihan itu gitu, ntar lagi gitu. Jadi saya tuh lebih oke dengan itu gitu. Nah saya agak kurang oke sebenarnya ketika harus menghadapi sesuatu yang saya udah nyoba, kok saya nggak bisa, which is itu adalah push up. Sampai sekarang push up saya tuh masih gak konsisten deh gitu ya. Kadang feedbacknya lumayan, kadang gitu. Jadi ada aja gitunya. Tapi gitu. dari berdiri dari maksudnya push up dari bawah ke atas sudah bisa. Bertahap sih memang latihannya gitu kan. Tapi ya belum konsisten aja gitu. Jadi masih ya gitu deh gitu. Kadang rasanya di badan oke, kadang rasanya belum. Kadang komentar dari PT-nya yang tadi bagus, yang ini gitu. Masih gitu. Dan itu masih sampai sekarang gitu. Jadi I still work on that gitu. Nah, kalau mau berhenti ya bisa-bisa aja sebenarnya. Tapi kadung nih tadi udah komit datang, dan kedua komitnya adalah nggak ngeluh. Jadi ada pagernya gitu ya. Nah, ketika kita berhadapan dengan sesuatu yang udah pernah nggak berhasil, mungkin akan bisa terbantu kalau saya tadi punya pagar itu. Ya mau gak mau tetap harus dikerjain gitu. Karena kan lu gak boleh ngeluh kalau dikasih. Lu udah masrahin ke dia mau nyuruh lu apa aja gitu kan. Nyuruh latihan apa aja. Yang ini kali ini menunya push up. Ya udah lu gak boleh protes. Push up deh lu gitu. Antara kita punya pagar lain atau gak punya pagar lain. Tapi kita juga punya pilihan untuk mencoba gitu. Kita mau coba atau enggak. Kalau kita mau nyoba, artinya ada peluang untuk kita bisa melakukannya dengan benar. Kalau kita nggak mencoba melakukannya, artinya kita memang akan gini-gini aja. Pertanyaannya, mau nggak kita gini-gini aja? Nah itu kita bisa tanya sama diri kita sendiri kan, mau nggak? Nah ketika saya ditantang, mau nggak lu gini-gini aja push up-nya? Masa sih nggak bisa? Nah muncul tuh rasa penasarannya gitu. Nah pada akhirnya ketika muncul rasa penasaran, masa sih nggak bisa? Akhirnya mau dia coba effort. Saya tuh dulu bukan orang yang kan kalau misalnya orang sekarang ke gym tuh suka ngerekam gitu ya. Saya tuh nggak suka sebenarnya berhubungan dengan kamera gitu ya, boleh dibilang tuh kayak gitu karena kayak ya mau buat apa sih gitu. Tapi saya melampaui ketidaksukaan saya dengan kamera itu untuk
akhirnya mulai merekam sesi-sesi saya gitu. Tujuannya apa? Tadinya saya nggak mau ngerekam tuh karena saya juga nggak mau lihat diri saya sendiri nggak berhasil. Orang nggak ada yang suka kan melihat ketidakberhasilan dirinya gitu kan. Jadi kalau saya ngerekam terus gerakannya nggak oke, malu lah gitu kan. Tapi saya pikir kalau saya nggak ngerekam, saya nggak tahu salahnya di mana. Kalau saya nggak tahu salahnya di mana, saya nggak tahu yang harus dibenerin apa. Itu PT bisa ngomong, ngasih tahu ininya diginiin gitu. Tapi makin dia kebanyakan instruksi, otak saya makin pening. Gak ngerti apa yang harus dikerjain gitu. Tapi kalau dengan direkam, ditambah sama omongannya dia, oh ini toh maksudnya yang diomongin tadi. Yang belum bener tuh ininya, yang harus dibenerin ininya. Jadi plan of action untuk kita memperbaikinya pun jadi lebih spesifik gitu. Dan nggak takut karena udah tahu oh itunya yang mesti dibenerin. Kalau besoknya masih salah lagi, ya udah emang belum konsisten aja, nggak apa-apa gitu. Tapi kita udah tahu apa sih yang mesti kita benerin. Gitu. Ngena juga nih, udah komit nggak ngeluh ya? Udah komit nggak ngeluh. Jadi kalau dikritik terima aja gitu ya. Iya, yang tahu kan dia. Iya benar. Nah itu juga yang membuat saya kemudian jadi berpikir gini, kalau dia pikir saya mampu, kenapa saya harus berpikir saya nggak bisa? Orang lain ngelihat saya bisa. Dia PT saya selalu bilang gitu. Badannya bisa kok. Cuman takutnya aja. Badannya masih mampu kok. Cuman perasaannya aja. Dia bilang gitu. Mind and body connection gitu. Diingetin kayak gitu terus gitu. Jadi bukannya sekarang udah gak ngeluh ya, enggak juga gitu. Tetep masih ada, tapi berkurang lah ngeluh-ngeluhnya itu. Iya. Ngeluhnya itu kan mungkin bisa dibilang kayak respons otomatisnya ya, karena dari dulunya begitu ya. Iya benar. Nah, mungkin aku kadang-kadang juga menyadari sih, wah ini tanda-tanda mulai misalnya procrastinate gitu. Kadang sadar, kadang enggak. Nah, sebenarnya untuk bisa lebih sadar tentang Q-nya itu tuh ada caranya gak sih? Kayak tadi ya, balik lagi ke cerita nge-gym gitu. Awal-awalnya juga gak sadar gitu. Sampai dibantu untuk point out gitu. Kenapa sih susah banget naik gitu. Kenapa sih susah banget progres gitu loh. Apalagi kalau bagian yang angkat-angkat gitu ya. Kayak bebannya nambah dikit aja tuh kayak, ini lebih berat ya dari kemarin gitu. Kayak kalau nge-gym juga ada lah ya. Tahu pengalaman yang kayak gitu-gitu kan. Terus suka dibilang, enggak sama aja gitu. Suka digituin. Pasti dibohongin gitu. Terus atau dimotivasi, iya emang dinaikin sedikit, kan kemarin udah bisa segitu, sekarang dinaikin itu. Jadi adalah omongan-omongan untuk memperhalus supaya tetap mau dikerjain gitu. Nah jadi adanya orang lain itu mungkin bisa membantu kita untuk mengenali gitu ya, atau mengidentifikasi hambatan di kita tuh apa sih gitu. Nah kalau kita kemudian udah terbantu untuk mengenali hambatan itu, kita akan bisa punya pilihan tuh untuk berikutnya kita mau ngapain nih dengan hambatan ini. Tapi kalau kita bukan nggak punya ya, misalnya kadang-kadang kan untuk membuat orang lain tahu hambatan kita apa tuh juga ada rasa malu gitu ya. Kayaknya cemen banget gitu loh nanti kalau orang tahu gue begini gue begitu gitu. Ya nggak apa-apa juga gitu. Kita bisa melakukan review itu dengan diri kita sendiri. Memang kalau pas lagi kejadiannya kita nggak sadar tuh gitu. Tapi kita bisa mereview pengalaman setelah kita menyelesaikan. Gitu. Jadi misalnya ada satu kejadian gitu ya. Terus tadi gue ngapain ya? Waktu gue lagi di situasi itu yang gue pikirin apa ya? Gitu. Jadi belajar untuk mengidentifikasi pikirannya sendiri. Nah, ada baiknya ketika kita berusaha mengidentifikasi pikiran ini kita tulis. Supaya gak lupa dan gak hilang. Karena kalau kita cuma mikir doang nih bisa menguap atau teralih dengan yang lain gitu kan. Tapi kalau udah ditulis itu kan lebih jelas. Oh pada saat itu yang kupikirin kayak gini. Nanti kita coba lihat patternnya. Apakah pada saat yang lain atau ketika berhadapan dengan situasi yang mirip-mirip kayak gitu. Atau let's say tadi karena nge-gym setiap kali dikasih tambahan beban. Kita kemudian refleksnya kayak gitu. Karena kalau itu berulang berarti kan secara tidak sadar kita membentuk sebuah pola. Nah sekarang karena polanya sudah kita kenali, kita jadi punya pilihan. Ih kok gue mikirnya kayak gitu sih, emang bener yang gue pikirin. Kita bisa challenge the idea. Bisa gak ya gitu. Kok ragu sih? Kenapa lo emang ragu? Buktinya apa kalau lo gak bisa? Gitu. Jadi ada challenge-nya kan. Nah, ketika kita men-challenge kita jadi punya pikiran alternatif. Ketika kita punya pikiran alternatif, kita kemudian jadi bisa menentukan, iya bisa kali ya dicoba. Oke, sekarang kalau lo mau nyoba dari seberapa? Mau lo naikin berapa bebannya? Mau naikin berapa persen? Atau lo mau punya target sampai berapa nih yang lo anggap lo sanggup? Jadi kita works on progress,
kecil-kecil tapi berdasarkan target yang kita tetapin sendiri juga. Berarti bisa juga sebenarnya, aku kan juga baru setelah seumur hidup kayaknya ya nggak pernah olahraga ya yang bener, yang proper gitu. Kan baru juga mulai angkat beban nih. Terus memang banyak pembelajaran juga sebenarnya yang didapat dari angkat beban itu. Kayak gimana kita men-challenge diri kita kan untuk naikin beban, ternyata kita bisa segala macam. Tapi kadang ketika menghadapi si challenge diangkat beban bisa di kehidupan nyata yang lebih abstrak gitu kali, lebih nggak tangible berarti ya, ternyata lebih susah gitu kan, apalagi hubungannya cuma sama otak dan pikiran gitu. Kadang tuh kok pas lagi angkat beban bisa nih, misalnya keinginan untuk nyoba terus gitu ya, tapi pas lagi bisa di situasi lain gitu ya yang lebih butuh berpikir, kadang malah kok nggak bisa seperti waktu angkat beban pola pikirnya gitu. Itu berarti apakah misalnya waktu angkat beban nih berarti dicatat ya, kayak pemikirannya seperti apa. Nanti ketika pas lagi ada hubungannya dengan di kehidupan nyata itu tadi, responsnya nggak sama dengan yang si angkat beban, berarti tuh bisa direfleksikan seperti itu. Betul. Jadi kita bisa copy paste gitu ya. Istilahnya kita punya template pemikiran gitu. Waktu angkat beban kok bisa? Kok lo nggak takut nyobain yang itu? Kenapa yang ini lo takut? Nah kan itu jadi di challenge tuh idenya. Kenapa ngadepin hidup kita takut gitu? Kenapa ngadepin hidup kita khawatir? Apa yang lo khawatirin gitu? Kita jadi bisa nanya sama diri kita sendiri. Itu proses dialog yang kita lakukan sama diri sendiri. Kalau punya pasangan, keluarga, temen, dialog itu juga bisa kita lakukan sama mereka gitu. Karena kan ya ada yang bantu ngarahin lah ya gitu. Jadi sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari kalau kita cukup percaya sama diri kita sendiri, sebenarnya diri kita bisa diandelin juga kok gitu, dan orang-orang terdekat kita juga pasti mau bantu untuk dialog itu gitu. Kalau olahraganya sendiri ya dok, menurutmu untuk membantu mengatasi masalah anxiety ini, tadi kan salah satunya olahraga, salah satunya lagi angkat beban gitu. Tapi kalau dari pengalamanmu dan sepengetahuanmu yang bisa dibilang paling efektif itu sebenarnya apa? Ada apa enggak? Oke. Orang suka membandingkan ya aerobic training sama weight training gitu. Dua-duanya punya fungsinya sendiri-sendiri. Tapi kalau kita bicara kaitannya dengan brain health gitu ya, kesehatan untuk otak, dua-duanya sama-sama bagus gitu. Jadi latihan aerobik itu bermanfaat, latihan strength itu juga bermanfaat. Karena pada prinsipnya kedua-duanya ini kan namanya olahraga pasti pakai otot ya, nggak mungkin cuma pakai otak doang gitu. Pun olahraga catur juga kan ada ototnya gitu ya, gerak-gerak. Iya benar. Jadi yang namanya olahraga pasti ada gerakan ototnya. Nah, ketika otot itu bergerak, mau lewat lari kek, treadmill kek, mau zumba atau mau strength training yang angkat beban berat dan lain sebagainya, otot itu semuanya kan bekerja, ada kontraksinya gitu. Nah, ketika otot ini berkontraksi, dia akan mengeluarkan myokin gitu ya. Nah, myokin ini kemudian nanti akan merangsang berbagai zat-zat yang berhubungan dengan interleukin gitu ya. Pokoknya ada macam-macam zat kimia deh yang keluar dari tubuh, yang kemudian ini dia dikirim ke otak gitu ya. Dan kemudian membuat otak ini jadi terjadi suatu proses pembentukan plastisitas neuron yang baru, istilahnya gitulah. Jadi si myokin ini dia akan merangsang sel-sel otak itu untuk diremajakan gitu lah istilahnya gitu. Jadi otak itu nggak mengkerut gitu, sel-sel saraf itu nggak rusak gitu, karena diregenerasi terus tuh dengan aktivitas olahraga tadi. Nah, ketika sel-sel otak itu diregenerasi, maka kemungkinan dia untuk berfungsi baik kan tentu lebih bagus gitu ya, kayak jalan aja gitu. Jalan kalau di aspalnya dirawatnya rutin gitu kan, nggak ada bolong-bolong, orang jalannya enak gitu loh, mulus gitu di atasnya. Tapi kalau jalannya nggak pernah dirawat, lama-lama kan ambles. Kalau udah ambles, sementara itu terjadinya di otak kita, jalannya ambles, nggak ada jalan yang bisa dilewatin, maka perintah-perintah di otak tuh nggak bisa dikirim. Kalau perintah itu nggak bisa dikirim, artinya orangnya nggak bisa mikir. Kalau orang nggak bisa mikir, begitu dia ngadepin challenge, ya dia nggak akan punya keterampilan untuk menyelesaikan masalah. Dan nggak ada actionnya akhirnya. Itu yang kemudian membuat orang jadi cemas, jadi frustrasi dan lain sebagainya. Kan ada juga orang kebiasaannya menghindar ya, yang avoidance itu kan. Betul. Berarti jangan ya. Jangan. Kalau avoidance itu kayak ibaratnya jalannya itu ditutup gitu. Nah, kalau jalan ditutup jangan dilewatin. Kita nggak pernah lewat situ, kita nggak tahu di situ tuh sebenarnya ada apa gitu. Kalau
pola makan ada hubungannya juga nggak untuk membantu mengatasi? Kan tadi mind body connection, terus kan katanya brain gut connection juga nih sekarang ya. Betul. Ada brain gut connection gitu. Pola makan memang ngaruh banget gitu. Yang paling penting adalah kita itu makan makanan yang balanced gitu ya. Nih jadi lihat ini ingat warna-warni gitu ya. Jadi ini ada sebuah lukisan, mungkin tidak terlihat di kamera. Tapi ini lukisannya buah-buahan dan sayur-sayuran kayaknya ya. Itu buah-buahan dan sayur-sayuran, sama itu ada padinya itu yang sebelah kanan. Jadi kurang yang protein hewaninya aja di situ. Jadi kalau kita makan itu makan yang seimbang gitu. Karena ketika kita makan yang seimbang, artinya kebutuhan kita terhadap karbohidrat kompleks, kebutuhan terhadap asam lemak yang baik gitu ya, si omega 3, terus kemudian kebutuhan kita akan protein itu akan tercukupi. Itu serat dan lain sebagainya. Ketika kebutuhan gizi ini tercukupi, dia akan menjadi modal untuk pembentukan zat-zat kimia yang ada di otak. Nah, orang-orang kan suka ngomongin nih, kalau ngomongin mental health gitu ya, tuh pasti kenal dopamin, serotonin dan lain-lain sebagainya gitu. Nah, si serotonin ini dia diproduksinya itu dari triptofan. Nah, triptofan itu dapatnya dari makanan yang kaya akan triptofan. Kayak di Indonesia tuh kedelai, tempe, tahu tuh triptofannya banyak gitu. Jadi kalau kita makan itu tuh sebenarnya bagus gitu. Nah, yang penting makannya seimbang, nggak ada yang terlalu berlebihan atau nggak ada yang kurang sama sekali, nggak ada asupannya gitu. Yang dihindari adalah makanan-makanan yang processed food, apalagi yang ultra processed food. Gitu, itu sebisa mungkin dikurangin. Saya tahu ini gak gampang karena saya juga makannya masih ya macam-macam gitulah ya. Memuaskan lidah daripada sayang-sayang sama perutnya sama sekali gitu. Lah. Gak mungkin gak sama sekali, tapi bisa kita taker lah gitu ya. Gula ini juga susah banget ngekatnya gitu. Saya tuh orangnya seneng banget sama cake gitu ya. Kue-kue gitu, cake dan cookies itu udah kayak gitu. Tapi harus tahu diri gitu loh. Makan boleh, cuman jumlahnya diatur gitu, sehingga nggak makannya cuman itu doang gitu misalnya. Kenapa gula berlebihan itu bisa memicu anxiety? Sebenarnya sih kalau cuman sekali-sekali gitu ya nggak apa-apa ya gitu. Misalnya ulang tahun terus kita makan kue gitu, ya itu nggak apa-apa. Cuman memang kalau dari prosesnya itu sendiri, gula yang terlalu tinggi ini kan dia memicu banyak respons fisiologis di dalam tubuh gitu ya. Dan ketika konsumsinya ini dilakukan terus-menerus dalam jumlah yang besar terus-menerus juga, ini meningkatkan resiko inflamasi juga, termasuk jadi inflamasi di seluruh tubuh termasuk juga di otak. Nah, itu kalau otaknya udah rusak, tadi kan prosesnya untuk dia berpikir, untuk apa macam-macam ngirimin perintah tuh nggak jalan dengan benar gitu. Jadi itu yang kemudian membuat orang jadi ya fungsinya juga jadi nggak benar juga gitu. Berarti kebanyakan gula bikin inflamasi, kalau kena otak ngaruh ke fungsi kita, cara kita berpikir dan lain sebagainya. Cara berpikir ya. Kalau panic attack itu tuh bagian dari gangguan kecemasan juga nggak sih, Dok? Panic attack iya gitu. Dan belakangan ini lagi lumayan sering nih dapat case-case yang berhubungan dengan serangan panik gitu ya. Gangguan panik itu macam-macam sebenarnya jenisnya. Jadi kalau kita bicaranya tentang diagnosis penyakit, gangguan panik itu satu kelompok penyakit sendiri gitu. Nah, di dalamnya ada banyak penyakitnya gitu. Jadi gangguan anxiety gitu ya, kecemasan itu satu payung gangguan tersendiri. Di dalam anxiety disorder itu ada banyak gangguannya, salah satunya adalah gangguan panik. Gitu. Tapi gangguan panik bisa tidak berdiri sendiri. Dia bisa misalnya muncul bareng dengan gangguan kecemasan yang lainnya gitu. Dia bisa menjadi part of symptoms-nya, atau dia munculnya gangguan panik bersama dengan gangguan kecemasan yang lain. Misalnya dia kepikiran sesuatu, terus tiba-tiba muncul gangguan panik gitu. Jadi ada dua nih, ada serangan panik, panic attack, ada gangguan panik disorder. Beda ya? Beda. Nah, orang dengan gangguan kecemasan, let's say misalnya yang paling sering adalah generalized anxiety disorder atau gangguan cemas menyeluruh. Ini karakteristiknya adalah kecemasan yang mengambang dan dirasain setiap hari, sepanjang hari untuk waktu berbulan-bulan.
Jadi nggak ada apa-apa tuh rasanya Nggak cemas ada aja apa-apa, gitu. Semua cemas aja. Semua dalam hidup tuh dicemaskan. Bukan cuma satu hal yang spesifik. Semuanya cemas. Emang orangnya jadi kelihatan sehari-harinya juga cemas terus. Dia biasanya tidurnya terganggu, konsentrasinya susah gitu. Pokoknya dia cemas mulu gitu ya. Bawaannya semua serba cemas. Pada orang dengan generalized anxiety disorder bisa saja muncul panic attack. Ada serangan paniknya. Iya. Nah, kalau serangan panik ini muncul beberapa kali dalam beberapa bulan, itu kita sebut sebagai gangguan panik. Karena nggak cuma sekali doang, karena dia udah berulang. Nah, kalau orang dengan tadi generalized anxiety disorder, serangan paniknya muncul berulang kali, ini berarti ada dua nih. Dia generalized anxiety disorder plus gangguan panik. Gitu. Berarti kalau disebut panic attack itu kalau misalnya munculnya cuman sekali aja dalam 6 bulan sekali gitu. Atau dalam setahun sekali gitu. Pernah nih kayak gini juga waktu tahun lalu gitu misalnya. Atau berapa tahun yang lalu pernah kayak gini. Jadi munculnya hanya sekali. Tapi kalau dia muncul beberapa kali dalam beberapa bulan, itu kemudian gangguan panik. Menjadi suatu gangguan panik. Mungkin apa ya, P3K-nya gitu kali ya ketika gangguan panik muncul ya. Karena pernah nonton kemarin film apa ya? Filmnya Ika Natasha deh. Heartbreak Motel atau yang sebelum, kalau nggak salah Heartbreak Motel kan dari buku. Di situ memang kayak ceweknya, tokoh utamanya perempuannya digambarin dia kayak punya gangguan panik berarti karena suka kumat. Terus biasa ditologinnya kayak dia minta ditanyain hal-hal yang random aja gitu. Nah kalau misalnya di yang sebenarnya, apakah itu betul atau ada cara lain? Ya. Jadi ketika seseorang itu mengalami panic attack, biasanya rasanya itu kalau berdasarkan penggambaran dari teori dan pengalamannya pasien ya, itu rasanya bener-bener di ujung tanduk kayak udah mau mati. Udah mau mati, udah mau gila, dunia tuh mau jungkir balik gitu. Pokoknya rasanya, aduh mati deh ini gitu. Nggak bisa mikir banget gitu berarti. Nggak bisa mikir sama sekali. Nggak bisa mikir sama sekali, kecuali kepanikannya itu. Gitu ya. Bayangin kayak ada satu penggambarannya pasien kayak gini. Kayak orang tenggelam. Gasping for the air-nya itu kayak orang tenggelam. That's how bad panic experience is gitu. Segitunya rasanya gitu. Sampai gak bisa napas banget, megap-megap banget gitu ya. Pokoknya rasanya benar-benar gak enak. Jadi ketika disuruh mikir, emang gak bisa. Karena gimana sih orang mau tenggelam lagi megap-megap kenapa suruh terus ditanya gitu. Gak bisa gitu. Jadi keadaannya tuh emang sekacau itu kalau sampai serangan panik. Yang bisa kita lakukan adalah ya tentu menyelamatkan dia gitu. Nah, menyelamatkannya dengan cara apa gitu. Kita bawa dia dari lingkungan tempat terjadinya serangan panik itu ke tempat lain yang lebih terbuka dan lebih sepi. Jadi gak crowded gitu ya. Terus juga secara fisik environmentnya tuh safe dan sound gitu. Jadi cahayanya juga gak berlebihan, bisingnya juga gak berlebihan, cukup tenang lah gitu suasananya itu. Nah itu orangnya pasti juga masih hyperventilating tuh dia, napasnya juga masih cepat, masih belum bisa mikir, tapi udah lumayan, udah berkurang. Nah terus setelah itu kalau memang perlu dan ada bisa kita berikan oksigen tambahan untuk dia napas. Atau kalau kita di tempat umum gitu ya nggak punya apa-apa. Kalau di film-film kan kita suka lihat pakai brown bag tuh kantong kertas itu. Kalau di pesawat atau segala macam pakai yang kantong yang buat ini kita bisa pakai itu gitu. Kenapa? Karena ketika seseorang itu hyperventilating, keseimbangan antara oksigen dan karbon dioksidanya di dalam tubuh tuh nggak seimbang. Jadi kita menggunakan konsep kita menggunakan konsep pre-breathing mask gitu. Jadi kita bernafas menggunakan udara yang sama supaya nanti di dalam tubuh komposisi oksigen dan karbon dioksidanya itu seimbang lagi gitu. Sehingga hyperventilatingnya kemudian akan bisa berhenti. Gitu. Jadi tarik napas, buang nafas. Dan orang yang lagi panik nggak bisa ngerjain itu sendiri. Jadi perlu dibimbing gitu. Jadi waktu dia lagi gitu tarik, buang. Gitu ya, dikasih instruksi ya. Kita ngasih instruksi gitu. Kalau udah biasanya serangan panik ini akan berakhir dalam 15-30 menit. Jadi even it happens, ya itu akan berakhir dengan sendirinya. Ketegangannya mungkin masih tersisa setelah itu, tapi udah nggak yang napasnya cepet, udah rasanya udah nggak kayak orang tenggelam lagi lah gitu. Udah kayak diselamatin dibawa ke pinggir pantai, tinggal capeknya ngos-ngosannya gitu.
ada spektrumnya nggak sih kalau si panic attack ini? Apa maksudnya apakah pasti dia akan pasti hyperventilating? Oh pasti ya. Jadi syaratnya kita menyebut itu sebuah panic attack ya ada syaratnya gitu. Kalau di pedoman diagnosis kita tuh ada poin-poin yang harus terpenuhi gitu untuk kita bilang itu suatu panic attack gitu. Nah, tadi kan kita ngomongin cara-cara mengatasi, salah satunya kan olahraga ya. Terus kan kalau kemarin aku sempat ke psikolog itu untuk OCD dan anxiety juga, tadi kan yang men-challenge diri kita hal-hal baru segala macam, mungkin bagian dari exposure and apa tuh ERP ya kalau nggak salah, exposure and relapse prevention. Itu apakah itu bagian dari itu? Kan kayaknya di psikologi juga ada yang namanya CBT ya, Cognitive Behavior Therapy itu. Nah itu apakah juga salah satu cara untuk mengatasi anxiety juga atau enggak? Nah sebenarnya exposure itu part dari CBT. Jadi kan judulnya Cognitive Behavior Therapy. Kalau tadi kita juga sempat bicara tentang identifying our thoughts gitu ya, mengidentifikasi pikiran kita, kemudian men-challenge pikiran kita, itu adalah CBT yang dilakukan secara mandiri lah istilahnya gitu. Cuman kalau CBT kan dilakukannya dengan terapis, terstruktur, ada yang bantuin, ada programnya. Kalau yang tadi saya contohkan, saya lakukan, it's just me living my life aja gitu kan. Karena ya based on apa yang terjadi sehari-hari, itu yang saya pikir, itu yang saya challenge, itu yang akhirnya saya kerjain gitu. Karena pada dasarnya life should be the therapy itself. Jadi kita pergi ke terapis gitu ya, pergi ke psikolog atau ke psikiater itu sebenarnya kayak sekolah aja. At the end of the day, the school needs to end kan. Kita perlu graduate dari situ dan menghadapi dunia yang sebenarnya dengan ilmu yang kita dapat dari proses terapi gitu. Sehingga hidup itu menjadi make sense untuk dijalanin gitu. Kalau kemudian kita udah bisa mengincorporate cara itu ke dalam kehidupan sehari-hari, ya means kita punya toolsnya untuk menghadapi tantangan kita sehari-hari gitu. Nah exposure itu memang kalau di dalam CBT ini kan dilakukannya secara terstruktur ya. Ada yang namanya graded exposure, ada juga teknik yang namanya flooding gitu. Kalau graded exposure tuh bertahap, pelan-pelan gitu ya, dari beban kecil ke lama-lama bebannya besar. Ini kan kalau kita sama PT gitu ya, graded exposure gitu ya. Tapi ada juga yang sifatnya flooding gitu, tekniknya flooding. Artinya mungkin ini banyak dipakai kalau misalnya berenang kali ya gitu. Berenang yang bukan les, berenang yang sama orang tua gitu. Maksudnya udah nyemplung aja sana gitu kan. Suruh nyemplung aja gitu. Nah, itu tuh flooding. Jadi enggak pakai AO, enggak pakai nyicil, langsung aja hajar aja gitu, kerjain. Itu bisa juga. Itu membuat seseorang jadi bisa juga kan melakukan sesuatu gitu. Jadi exposure tuh bisa graded, bisa juga yang flooding. Nah kalau bicara tentang ERP, ini memang satu teknik khusus yang dipakai banyaknya memang untuk OCD, Obsessive Compulsive Disorder itu tadi gitu. Jadi mengekspos ke situasi-situasi yang bisa menjadi pemicu. Misalnya tadi masalahnya dia adalah bolak-balik kunci pintu gitu. Ya dia dipercayakan menjadi orang yang ngunci pintu setiap kali pergi dari rumah gitu misalnya. Nah, dan nanti dibikin strateginya ketika pikiran untuk ngecek ulang pintunya udah dikunci atau belum, ada hal lain gak yang kemudian bisa dilakukan untuk membuat kita gak jadi ngecek. Itu yang disebut sebagai relapse prevention. Jadi exposure-nya terhadap triggernya, relapse prevention-nya terhadap jangan sampai kita mengulangi ngecek lagi gitu. Atau misalnya dibatasin dulu gitu ya, ngeceknya boleh ngecek tapi maksimal 3 kali. Kalau udah 3 kali whatever happens lu harus lakukan sesuatu lagi yang lain gitu misalnya. Jadi ada strateginya gitu. Jadi di-distract dengan hal lain gitu. Bisa di-distract dengan hal yang lain gitu. Oke. Gitu. Tadi kita udah ngomongin banyak sih sebenarnya. Tapi kalau misalnya dari Dokter Gina sendiri ada saran nggak gitu ya? Mungkin buat teman-teman yang di sini cara untuk membangun mental resilience kali ya. Apalagi mungkin di zaman sekarang yang kayak tantangannya atau sumber-sumber gangguan sumber-sumber yang menyebabkan kecemasan tuh nggak cuma dari interaksi langsung dari sosmed juga gitu. Iya. Nah, emang kalau untuk mental resilience ini sama sebenarnya seperti resiliensi fisik gitu ya. Kita nggak akan jadi orang yang kuat kalau kita nggak pernah latihan. Kita punya sih modal dasarnya gitu ya. Sesuatu yang melekat di dalam diri kitanya kita punya. Tapi kalau ini nggak diasah, dia nggak akan terbentuk. Dan kalau nggak dilatih,
dia nggak akan nggak akan ajak di situ gitu loh, nggak akan bisa kita pakai dengan mudah gitu. Kita harus kayak bongkar di dalam diri kita dulu untuk menjadi resiliensi. Jadi tipsnya adalah yang pertama, membiasakan diri untuk berdialog sama diri kita sendiri. Yang sering kita pikirin apa sih? Yang sering kita lakuin tuh apa? Is it helpful? Is it not helpful? Is it make me happy? Is it not make me happy? If it makes me happy, do I want to continue doing it atau enggak? Kalau itu enggak bikin saya happy, apakah aku akan tetap melakukan hal yang sama, knowing that I will not be happy doing it, atau I will try something else gitu. Jadi belajar untuk kenal apa yang kita pikir dan apa yang biasa kita kerjain, lalu challenge itu. Itulah yang kemudian akan membuat kita jadi punya pilihan, tetap begini atau melakukannya dengan cara yang lain gitu. Pada akhirnya kan berarti yang dipilih harus yang bikin happy lah ya. Yang konsekuensinya bisa kita tanggung. Konsekuensinya bisa ditanggung. Bisa jadi pilihan kita gak bikin kita happy gitu misalnya gitu ya. Tapi I know I can deal with it. Sama kayak misalnya kita ngangkat beban. Wah ini pasti besok domsnya parah nih gitu kan misalnya gitu ya. Atau apalah gitu. Saya sebel banget sama Bulgarian split squat anyway. Tapi iya benar itu mantap banget tuh efeknya. Luar biasa gitu kan. Tapi itu gak bikin saya happy. Tapi setidaknya kalau saya melakukan itu dan saya gak protes, oh ternyata saya tahu saya bisa kok ngelakuin itu. I'm not happy doing it, nggak pengen juga, nggak kemudian jadi besok kasih aku Bulgarian split squat, enggak. Tapi bisa menyelesaikan itu aja membuat saya puas melihat diri saya sendiri. Oh, I know I can do that. Leg day ya? Iya. Oke. Satu lagi ya. Ini mungkin pertanyaan kalau aku podcasting dengan dokter-dokter di rumah sakit ya, biasanya kayak ya pokoknya jaga kesehatan, misalnya jaga pola makan sama olahraga teratur gitu kan. Mungkin kalau dari dokter sendiri ada ini nggak tips juga kali ya, gimana membangun kebiasaan sehat yang bisa membantu kita mengelola kecemasan dalam jangka panjang gitu. Iya, sebenarnya kan tadi kita udah bicara banyak ya bahwa olahraga itu sendiri ada manfaatnya, pola makan yang baik itu juga ada manfaatnya. Cuman emang memulainya itu susah. Pun udah mulai, mempertahankannya itu sulit. Tapi menjadi lebih bisa kita kerjakan kalau kita mulai dari yang kecil dulu. Gitu. Let's say misalnya kita komitnya, saya juga sekarang bukan komit yang gede-gede banget kok untuk nge-gymnya. At least setiap kali saya punya janji saya datang. Itu aja dulu gitu. Saya tahu saya mampunya segini, ya untuk sekarang yang bisa saya kerjain segini. Bahwa nanti nextnya kita bisa lebih progress, ya good gitu. Tapi seenggaknya kita udah mulai dengan segini. Yang kedua, kalau udah komit, bikin slow progress. Kenapa pakai PT? Supaya itu tadi, saya kan lebih nurut kalau sama orang ya gitu. Jadi kan ada targetnya. Karena dia walaupun dia ngomong saya targetnya dia apa di dalam kepalanya, tapi I know I'm going somewhere with his program. Saya aja yang nggak tahu targetnya ada di mana. Karena kalau saya tahu targetnya ada di mana, saya stres kayaknya gitu kan. Misalnya harus bisa ini gitu. Gitu. Nggak usah tahu gitu. Tapi ada masa-masa kemudian saya bisa menyadari, oh ternyata dia nyuruh gue melakukan ini tuh supaya gue begini ya. Gitu. Jadi yang penting ada progresnya dari waktu ke waktu. Dan kalau bisa ada recordnya. Itu tadi kenapa saya kemudian juga jadinya mulai merekam gitu ya. Karena saya jadi tahu, oh kemarin saya bisa segini, sekarang saya jadi bisa begini, saya jadi bisa begini. Dan ketika kita bisa lihat progres yang kita capai, it makes us feel good. Kalau kita rasanya udah seneng, kita kan mau lagi. Kalaupun ada ketidakberhasilan, yang muncul jadi rasa penasaran. Kok belum bisa sih? Gitu. Jadi coba lagi. Start small, ada progresnya bertahap. Yang ketiga adalah konsisten. Karena kalau dikerjain, udah bisa sampai sini terus ya udah gitu. Stop di situ misalnya, berhenti lama, mulainya lagi sulit. Bukannya nggak mungkin kita berhenti, pasti ada lah berhentinya gitu ya. Cuman kalau udah mulai berhenti, ya balik lagi ke nomor 1, komitnya. Gitu. Supaya bisa konsisten kan harus komit. Setelah kita bisa konsisten, kita pasti masih punya kekurangan lah di sana sini. Kalau memungkinkan, kita lakukan hal-hal yang sudah kita pelajari tadi, apapun itu bentuknya ya, tidak harus olahraga, tapi apapun yang kita komit, kita coba progres, kita coba konsisten lakukannya, kita incorporate dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi nggak cuma di satu aspek ini doang, dalam hal ini misalnya saya di olahraga doang gitu. Tapi saya mencoba, kalau gue nggak mungkin ke gymnya itu sefrekuen orang-orang lain, what else that I can do?
karena kalau pulang ke rumah biasanya udah capek banget gitu kan, jadi udah malas banget nih buat ngapa-ngapain. Oke, berarti setiap kali pulang kantor, dari kantor untuk naik MRT, jalan kaki misalnya gitu. Mau nggak mau kan tetap harus nyampe ke sana. Pilihannya naik taksi, naik ojek, naik bajai, jalan kaki gitu misalnya. I have options untuk jalan kaki, ya itu yang saya ambil gitu. Ini untuk latihan kardio lah. Terus bisa nggak pakai masker juga misalnya gitu kan. Tapi saya memilih untuk jalan kaki dan pakai masker. Jadi dapat tuh gitu latihan kardionya gitu. Pakai masker biar kan latihan pernapasan, latihan napas sekalian gitu kan. Jadi sekalian ini mencegah polusi ya. Jadi kan manfaatnya banyak ya gitu. Nah itu tuh maksudnya incorporate in our daily activities, karena kita nggak akan ngerasa keberatan dengan itu dan kita jadi tahu gitu kan. Oh ternyata saya mampu loh melakukan ini. Gitu. Sama kayak misalnya selain jalan kaki, berarti kalau pindah gedung dari sini ke sini, mau naik tangga ke lantai naik ke lantai sekian, ada pilihan lift atau tangga, pakai tangga gitu misalnya. 6 lantai deh dijabanin gitu misalnya kan. Iya benar. Gitu, itu leg day gitu. Gitu. Udah gitu. Jadi commit, ada progres yang disetel bertahap, kemudian konsisten dan incorporate pada daily activities. Yang terakhir kalau kita udah melakukan, selalu evaluate. Karena kalau kita nggak evaluate, kita nggak tahu kita udah sampai mana dan perlu apa lagi abis ini. Wah bagus banget sih. Itu mau diterapin, mau dijaga pola makan, mau olahraga, atau dibikin konten atau apapun ya sebenarnya. 5 hal tadi ya. 5 hal. Terima kasih Dokter Gina Sama-sama. buat ngobrol-ngobrolnya. Semoga ini bermanfaat juga buat teman-teman yang nonton ya. Jadi kalau misalnya pengen tahu tentang Dokter Gina lebih lanjut, nanti akan ada infonya di deskripsi video ini. Oke, Dok, makasih ya. Sama-sama, terima kasih.